Hai Andika, guys di sini kayaknya udah lumayan lama kita nggak nge-review laptop gaming budget. Dan karena udah lumayan lama, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop gaming budget terlaris dari Acer. Yang pasti kalian udah tahu ini laptop apa karena di belakangnya sudah ada logo Shuriken-nya. Bener banget, yaitu Acer Nitro 5 atau Acer Nitro 5. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Oke, jadi kenapa saya bilang kalau Acer Nitro 5 ini adalah laptop gaming terlaris? Karena kalau misalkan saya lagi membahas Acer Nitro 5, pokoknya ada judul Acer Nitro 5, itu biasanya view-nya pasti banyak. Dan kedua, kalau misalkan kalian mau iseng, kalian coba aja kunjungi e-commerce kesayangan kalian, kemudian kalian ketikkan keyword laptop gaming, kemudian kalian filter dengan filter terpopuler atau terlaris. Nah, pasti Acer Nitro 5 ini menjadi 3 besar dari filter kalian tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus breakdown dulu semuanya dan akan kita awali dari segi desain. Secara desain ketimbang Acer Nitro 5 yang generasi sebelumnya, generasi Nitro 5 yang sekarang udah jauh lebih baik dengan bezelnya yang lebih tipis dan terlihat lebih modern. Untuk warnanya masih sama dengan warna hitam dengan aksen merah, yang warna merah ini sepertinya dari dulu menandakan warna gaming. Kemudian di bagian belakangnya terdapat logo Acer Nitro dan juga Predator yang seolah-olah terkesan menggantung. Dan kenapa logonya ada dua? Dulu saya pernah tanya kepada Acer kenapa kok logonya ada dua dan terkesan dipaksakan. Karena terlalu banyak barang PI atau barang garansi distributor, makanya untuk menandai garansi resmi di pasar Indonesia ditambahkanlah logo Predator biar tidak sama dengan barang PI atau barang distributor. Untuk bahan materialnya menggunakan plastik polikarbonat yang solid banget, makanya bobotnya juga lumayan berat dengan bobot tipikal laptop gaming yaitu 2,7 kg dengan dimensi panjangnya 39 cm, lebarnya 26,6 cm dan tebalnya 2,675 cm. Mungkin cukup untuk pembahasan sedikit aja highlight desain dari Acer Nitro 5 ini karena dulu juga kita udah pernah nge-review cuman SKU yang berbeda. Nah, yang sekarang ini adalah SKU tertingginya Acer Nitro 5 dengan spesifikasinya Intel Core i7 generasi ke-9 9750H 6 core 12 thread, memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 2666 MHz yang bisa di-upgrade sampai 32GB. Kemudian untuk storage-nya menggunakan SSD PCIe NVMe dengan kapasitas 256GB dengan speed sekitar 1300-an Mbps. Kecil, sabar, tunggu dulu, nanti akan ada hal yang sangat menarik untuk membahas storage dari Acer Nitro 5 ini ketika kita membongkar laptopnya. Tapi sekarang kita bahas dulu untuk spesifikasi lain. Untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi MIMO 802.11 AC dual band dengan Bluetooth versi 4. Dan untuk port I/O-nya di sebelah kanan ada input power, kemudian ada USB 2.0 dan audio jack. Di sebelah kirinya terdapat Kensington lock, kemudian ada input LAN, HDMI, USB-C, USB 3.0 2 buah. Sayangnya belum ada slot untuk micro SD card. Untuk spesifikasi layarnya, dan sepertinya spesifikasi layar dari Acer Nitro 5 ini menjadi salah satu alasan kenapa laptop gaming budget dari Acer, yaitu Acer Nitro 5 ini menjadi yang terlaris. Karena layar dari Acer Nitro 5 ini, meskipun dia masuk ke segmen laptop gaming budget, panelnya ini nggak main-main. Panelnya menggunakan panel dari LG Philips dengan monitor ID LP156WFG dengan panel IPS 294 brightness nits dan 95% sRGB. Dan jarang banget laptop gaming budget itu memiliki panel layar se-high-end ini. Biasanya ya kalau nggak IPS level ya TN dengan 120Hz dan juga 60% sRGB. Dan dengan panel yang hampir menyentuh angka 100% sRGB ini, selain digunakan untuk gaming, mata kalian juga akan dimanjakan untuk keperluan entertainment dan editing. Dan nggak sampai di situ, Acer Nitro 5 ini juga memiliki refresh rate yang biasanya itu ada di laptop gaming high-end yang harganya biasanya 18-20 juta. Dengan refresh rate 144Hz refresh rates. Good job sih ya buat Acer. Dan sejauh yang saya tahu, belum ada laptop gaming budget yang pernah saya review dengan layar 144Hz refresh rates. Kemudian untuk keyboardnya juga udah nyaman banget, rasa tactile-nya nyaman dengan tipikal keyboard laptop gaming berwarna dan juga memiliki backlit berwarna merah dengan beberapa tombol gaming yang di-mark yaitu WASD, kemudian ada tombol arrow dan tombol Nitro Sense. Nah, dengan Nitro Sense ini kita bisa memonitoring profil CPU dan juga GPU dan mengatur konfigurasi speed kipas RPM dari Acer Nitro 5. Tapi yang menarik, software Nitro Sense ini terintegrasi dengan Nvidia GeForce Experience yang driver terbarunya ini sekarang lebih optimal lagi. Buat kalian yang mungkin punya laptop gaming dengan Nvidia, dan saya yakin pasti banyak banget yang punya laptop gaming dengan
Nvidia. Dan buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu Nvidia GeForce Experience, Nvidia GeForce Experience adalah sebuah software untuk mengupdate driver dari Nvidia yang ada di laptop maupun PC kalian. Dengan Nvidia GeForce Experience, driver akan secara otomatis memberikan rekomendasi settingan yang paling optimal ketika kalian bermain game. Misalkan kalian main game FPS, Apex Legends, atau game e-sport lain, Nvidia driver akan memberikan settingan yang optimal untuk memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik. Biasanya kalau game-game FPS itu pasti dikasih rekomendasi setting agar minim banget stuttering, minimal bisa dapat 60 FPS. Kemudian untuk kalian yang suka sharing game untuk diupload di YouTube atau hanya sekedar pamer ke temen, kalian bisa menggunakan Shadowplay atau Ansel yang berguna untuk screen recording dengan high quality video. Untuk mengaktifkannya kalian bisa tekan Alt dan juga huruf Z. Tapi biasanya ketika kalian bermain game dan GeForce Experience-nya sudah terinstall, pasti akan muncul pop-up menu untuk apakah kalian mau menggunakan Shadowplay, kalau mau Alt plus Z. Udah biasa ya, atau ya screen recording bisa pakai yang lain bang, nggak usah pakai Nvidia. Belum sampai di situ Ferguson, karena untuk driver yang terbaru ini bener-bener ada optimalisasi yang menurut saya keren. Jadi Nvidia juga memiliki reset filter yang bisa kalian download dan kalian taruh di folder Ansel. Link downloadnya nanti juga akan saya taruh di bagian kolom deskripsi. Nah sekarang dengan reset filter ini kalian bisa memberikan efek kepada game yang sudah support dengan reset filter melalui Nvidia Freestyle. Untuk filternya saat ini udah lumayan banyak dan tidak menutup kemungkinan filternya akan bertambah. Kemudian kalian juga bisa mengcapture screenshotnya dan mengeditnya melalui Ansel Photo Mode. Lalu pamerkan dan share ke teman-teman kalian. Kemudian juga ada image sharpening yang akan membuat detail lebih baik di game yang sudah support, dan masih banyak lagi. Untuk informasi tentang Nvidia dengan driver terbarunya ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan sebelum kita masuk ke tes performa dan juga tes gaming, kita akan bongkar dulu nih laptop gaming Acer Nitro 5 ini untuk mengetahui bagian dalamnya. Sesuai dengan janji saya tadi, ada hal yang menurut saya sangat menarik dan mungkin menjadi alasan kenapa laptop gaming Acer Nitro 5 ini menjadi yang terlaris. Untuk sistem coolingnya menggunakan dual fan dan juga dua pipa heatsink yang nanti akan kita bahas performanya ketika kita tes gaming. Tapi yang pengen saya tunjukkan adalah Acer Nitro 5 ini memiliki kemampuan untuk triple storage, karena dia memiliki dua slot M.2 PCIe NVMe, yang satunya sudah terisi dengan kapasitas 256 GB, satunya kosong, dan satu lagi slot SATA 2,5 inch. Nah buat kalian yang mungkin suka oprek-oprek laptop dan memiliki data yang besar-besar, kalian bisa memaksimalkan slotnya ini untuk disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan selama saya mereview laptop untuk laptop gaming budget yang memiliki triple storage sekaligus, hanya ada di Acer Nitro 5 ini. Laptop gaming budget di brand sebelah atau brand lain itu belum ada, tapi kalau di seri high end memang biasanya ada, tapi harganya itu bisa 20 juta lebih. Kemudian untuk memori RAM-nya seperti yang saya bilang di awal tadi, masih ada slot kosong satu lagi. Jadi kalau misalkan kalian mau update 16 GB, dia bisa maksimal sampai 32 GB. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 4 sel 3320 mAh, yang ini adalah standarnya baterai laptop gaming. Untuk full gaming digunakan main PUBG bisa bertahan sekitar 2 jam 10 menit. Tapi kalau untuk keperluan ringan seperti web browsing dengan koneksi WiFi bisa bertahan sekitar 5 jam 20 menit. Dan kita running sebanyak 10 kali, dan hasilnya Core i7 9750H di tuning hardware-nya Acer Nitro 5 mendapatkan skor di running pertama itu 944, running kedua 905, running ketiga adalah skor terendahnya dengan 899, dan running tertinggi itu ada di running ke-8 dengan 968. Untuk performanya menurut saya cukup stabil dengan tidak ada yang di bawah 899. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, Acer Nitro 5 mendapatkan skor 23.006. Kemudian di driver Fire Strike mendapatkan skor 8.096, dan di driver Time Spy mendapatkan skor 3.637. Lanjut ke software editing menggunakan Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang khusus kita gunakan untuk rendering benchmark di DKID. Acer Nitro 5 mampu merender template ini dengan durasi waktu yang cukup cepat, yaitu 1 menit 34 detik. Dan ketika kita sudah melakukan stress test ini, kita running Science Bench satu lagi, tapi sekarang menggunakan HW monitor, dan untuk suhu temperatur max load-nya itu cukup dingin dengan angka 84 derajat Celcius. Lanjut ke tes gaming, pertama saya coba dulu menggunakan game Apex Legends dengan resolusi Full HD, grafiknya low, dan saya pengen nyoba apakah Acer Nitro 5 ini bisa mendapatkan 144 FPS, dan hasilnya belum. Dengan average-nya itu ada di angka 70, 80 sampai
mentok itu ada di angka 103 fps, tapi kalau misalkan average-nya ada di angka sekitar 80 fps, berarti 80 frame per detik yang menurut saya masih sangat responsif dan cukup nyaman untuk dimainkan. Nah, di game kedua baru kita bisa merasakan sensasi layar 144 Hz dari Acer Nitro 5 ini. Dan ini adalah game CSGO dengan resolusi Full HD, grafiknya juga low, dan average-nya itu ya tembuslah 144. Ada di average angkanya itu 140 sampai 160-an fps, kadang juga bisa sampai 200 fps. Lanjut ke game wajib DKID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Pertama saya coba menggunakan settingan low karena sekali lagi saya pengen mencoba apakah bisa mendapatkan 144 fps, dan di settingan low resolusi Full HD ini average fps-nya ada di angka 80 sampai 90 fps, dan ketika saya paksa dengan settingannya rata kanan, mentok rata kanan atau ultra, Acer Nitro 5 dengan Core i7 9750H dan Nvidia GTX 1650-nya ini juga masih sangat playable untuk dimainkan dengan average 60 sampai 70 fps di settingan mentok rata kanan, berarti sekitar 60 frame per detik. Ya, menurut saya sih untuk game FPS 60 Hz atau 60 fps dapatnya ya cukup lumayan karena sudah cukup responsif dan sangat nyaman untuk dimainkan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari laptop gaming budget Acer Nitro 5, dan sekarang kita masuk ke alasan utama kenapa laptop gaming ini bisa menjadi yang terlaris. Tentu saja karena harganya murah. Untuk SKU yang tertinggi ini dengan Core i7 9750H, layarnya 144 Hz dan Nvidia GTX 1650, harga SRP-nya itu sekitar 13.699.000 untuk saat ini ya, karena kabarnya akan ada penyesuaian harga dengan harga dolar naik, dan dengan harga yang saat ini menurut saya sih wajar kalau laptop ini laris karena dia lebih murah dan spesifikasinya lebih tinggi ketimbang saingannya. Dengan layar 144 Hz, spesifikasi CPU-nya udah generasi ke-9 GTX 1650, kemudian Nitro Sense. Kekurangannya mungkin di baterai ya. Baterainya menurut saya nggak bisa komplain karena kebanyakan laptop gaming budget itu baterainya kalau nggak 40 watt hour, 48 watt hour yang bisa bermain game itu sekitar 2-3 jam, dan kalau misalkan web browsing memang biasanya cuma sekitar 5-6 jam. Untuk kekurangan lain menurut saya lumayan berat, 2,7 kg. Tipikal laptop gaming itu biasanya 2,5 kg. Jadi kalau misalkan bisa di-press lagi untuk menjadi 2,5 kg, menurut saya otot-otot ini nggak akan terlalu kram lah kalau misalkan dibawa kemana-mana. Kemudian untuk kekurangan lain, sebenarnya untuk portnya ini udah lengkap banget, cuman minus satu aja, yaitu micro SD card. Ya memang bisa dibelikan card reader yang mungkin harganya sekitar cuman 10-15 ribu, tapi kalau udah built-in itu kan menurut saya akan lebih nyaman. Tapi semuanya termaafkan dengan panel layarnya karena saya suka banget kualitas layar dari Acer Nitro 5 ini, 144 Hz dan hampir 95%, hampir 100% sRGB dengan 95% sRGB. Gila sih ini ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja guys video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next